Sistem replikasi tingkat dewa, bab 286 sampai dengan 290. Bab 286 kondisi kedua. Suara mendesing. Arena menjadi sunyi, semua orang menatap kosong ke arah Lin Xuan. Dari serangan mendadak Luo Qichen terhadap Lin Xuan hingga serangan balik Lin Xuan dengan satu pukulan yang langsung membunuh Luo Qichen di tempat, mengubahnya menjadi gumpalan kabut darah, tanpa meninggalkan jejak sedikitpun. Hanya butuh beberapa tarikan napas saja. Perubahan yang terjadi selama periode ini terlalu banyak dan terlalu cepat bagi mereka untuk diproses atau diterima, sehingga mereka berada dalam keadaan syok dan tidak percaya. Setelah menarik napas lagi, semua orang perlahan-lahan sadar. Mereka menatap Lin Xuan dengan kaget dan takut. Yang mengejutkan mereka adalah kekuatan Lin Xuan. Luo Qichen adalah seorang jenius yang termasuk dalam peringkat 40 besar peringkat Xuan Yuan. Di seluruh domain Mingchang, di antara rekan-rekannya, mungkin tidak ada seorang pun yang mampu menahan satu gerakan pun darinya. Namun, saat menghadapi Lin Xuan, bahkan dengan serangan mendadak, dia langsung dibunuh oleh Lin Xuan dengan satu pukulan. Selain itu, pukulan Lin Xuan tidak dilakukan menggunakan teknik bela diri, konsep artistik, atau energi spiritual apapun, itu hanyalah pukulan biasa. Hal ini menghancurkan serangan mendadak Luo Qichen dan menguraikan Luo Qichen hingga mati di tempat, mengubahnya menjadi gumpalan kabut darah. Tingkat kekuatan ini jelas tidak lagi terbatas pada alam asal roh, tetapi telah melampaui alam utama, mencapai tingkat yang menakutkan yaitu alam Laut Yuan. Pada saat ini, semua orang benar-benar yakin bahwa Lin Xuan memang jenius tak tertandingi yang telah mencapai tingkat ke-9 menara meteor. Dengan kekuatan tempur seperti itu, terlepas dari tingkat pukulannya, Lin Xuan akan mampu menembus peringkat 20 besar kompetisi peringkat Xuan Yuan di kompetisi mendatang. Masuk ke dalam 10 besar pun bukan hal yang mustahil. Semua orang benar-benar terkejut dan teringat melihat kekuatan, bakat, dan potensi yang ditunjukkan Lin Xuan. Bahkan Zhang Xin dan Su Han Suang merasa ngeri. Saya tidak pernah membayangkan Lin Xuan skeptis ini. Bahkan Luo Qichen pun tak mampu menahan satu pun gerakan darinya, jadi mereka bahkan lebih lemah dari Luo Qichen, apalagi Lin Xuan. Kedua sikap mereka dan memandang Lin Xuan dengan kagum. Yang membuat semua orang ketakutan adalah Lin Xuan benar-benar berani membunuh Luo Qichen. Perlu dicatat bahwa Luo Qichen bukan hanya seorang jenius dalam peringkat Xuan Yuan, tetapi juga pemimpin sekte muda dari sekte Qing Yuan, sebuah kekuatan teratas di prefektur Fengwu yang berada di urutan kedua setelah 8 kekuatan hegemonik. Sekte Qing Yuan memiliki seorang ahli alam bela diri Void sebagai penanggung jawabnya. Lin Xuan membunuh Luo Qichen, pemimpin sekte muda dari sekte Qing Yuan, yang berarti dia sekarang terjebak dalam perseteruan hidup dan mati dengan sekte Qing Yuan. Apakah Lin Xuan tidak takut akan balas dendam dari sekte Qing Yuan? Apakah dia tidak takut mati? Meskipun Lin Xuan memiliki bakat luar biasa dan dapat dianggap sebagai jenius yang tak tertandingi, dia hanya mampu bertarung melawan seseorang di alam Yuan Hai saat masih berada di alam asal roh. Mereka belum dewasa. Jika seorang jenius tak bertanding yang belum mencapai kedewasaan meninggal dunia, dia hanyalah sampah, tak layak disebut-sebut. Lin Xuan baru saja lahir di sebuah wilayah kecil biasa di wilayah Matahari Merah, dan tidak memiliki latar belakang yang istimewa. Bagaimana mungkin kita bisa melawan sekte Qing Yuan? Saat itu, semua orang dipenuhi rasa takut, khawatir bahwa ketika sekte Qing Yuan membalas dendam terhadap Lin Xuan, kemarahan mereka akan diarahkan kepada mereka. Pada saat itu, bahkan jika mereka berasal dari salah satu dari 3 kekuatan besar di domain Mingchang, mereka tetap ditakdirkan untuk gagal. Itulah mengapa mereka sangat ketakutan. Di luar penghalang cahaya semi-transparan, di area sekte Gunung Celah, hantu tua Shen juga bereaksi, wajahnya dipenuhi rasa takut. Lin Xuan, beraninya kamu membunuh Luo Qichen. Kau sudah mati, dan domain matahari merahmu juga akan berada dalam keadaan yang sangat buruk. Jika kau tidak ingin keluarga, teman, klan, dan sektemu hancur karena ulahmu, sebaiknya kau menyerah dan ikut denganku ke sekte Qing Yuan untuk menebus dosa-dosamu dengan kematianmu. Petik 2. Mata Shen si hantu tua dipenuhi rasa takut. Dia meraung berulang kali, dan kekuatan alam kristalisasinya meledak saat dia memaksa menuju penghalang cahaya semi-transparan, menatap tajam ke arah Lin Xuan. Luo Qichen diundang olehnya, tetapi sekarang dia telah dibunuh dihantam oleh Lin Xuan di domain Mingchang. Meskipun dia tidak membunuh mereka, sekte Qing Yuan tetap akan menyalahkannya.
Dia dan sekolah gunung celah di belakangnya menghadapi bencana yang akan segera terjadi dan ancaman pemusnahan. Hanya dengan menangkap Lin Xuan dan membawanya ke Sekte King Yuan untuk meminta maaf, mereka mungkin bisa lolos dari hukuman. Saat ini, hantu tua Shen ingin menggunakan berbagai cara untuk mengancam dan menangkap Lin Xuan. Di dalam perisai cahaya semi-transparan, ekspresi Lin Xuan tetap dingin. Bodoh. Setelah melirik hantu tua Chen, Lin Xuan terkekeh dan tidak lagi memperhatikannya. Karena dia berani membunuh Luo Qichen di depan semua orang, dia pasti telah menyiapkan tindakan balasan. Pada saat itu juga, dia menoleh ke arah kerumunan di samping. Ni Yongchang, Ni Xiong, bisakah kalian kemari sebentar? Mendengar itu, Ni Yongchang ragu sejenak sebelum melangkah maju dan berdiri di hadapan Lin Xuan. Saudara Lin, Anda memang luar biasa, seorang jenius yang tiada duanya. Jika kita mampu mengatasi musibah ini, kita pasti akan melambung ke langit dan terbang tinggi di atas 9 langit. Ni Yongchang memuji dengan tulus. Ini adalah pujian sekaligus fakta. Lin Xuan tidak menjawab, tetapi malah bertanya dengan suara berat. Ni Xiong, bolehkah saya menyampaikan permintaan lagi kepada keluarga kerajaan Mingchang Anda? Ni Yongchang terkejut sesaat, lalu menyadari maksudnya dan mengangguk. Benar, memang ada 2 syarat lagi. Baiklah, syarat kedua saya adalah saya berharap keluarga kerajaan Mingchang dapat membantu saya mengurus domain Matahari Merah, terutama Sekte Awan Mengalir dan keluarga Lin tempat saya berasal. Saudara Ni, atas nama keluarga kerajaan Mingchang di belakangmu, bisakah kau menyetujui syarat ini? Ekspresi Lin Xuan berubah serius, dan dia berbicara lagi. Mendengar itu, Ni Yongchang tidak langsung menjawab, tetapi berpikir sejenak. Setelah menarik napas, dia melirik Lin Xuan, lalu menoleh keluar penghalang cahaya semi-transparan itu. Pada saat itu, Ni Xiong, seorang seniman bela diri alam kristalisasi yang ditempatkan oleh keluarga kerajaan Mingchang, juga tiba di samping penghalang cahaya semi-transparan. Saat bertemu Ni Yongchang, ekspresi Ni Xiong menjadi sangat serius, tetapi setelah ragu sejenak, dia mengangguk dengan berat. Melihat ini, Ni Yongchang menarik napas dalam-dalam, menatap Lin Xuan, dan berkata, Saudara Lin, keluarga kerajaan Mingchang menyetujui syaratmu. Jaga diri baik-baik, Kakak Lin. Saya berharap dapat bertemu lagi dengan Kakak Lin di luar kota kuno Xuan Yuan sekitar 10 hari lagi. Ni Yongchang juga tahu bahwa dengan menyetujui hal ini, dia akan menempatkan dirinya di pihak yang berlawanan dengan Sekte King Yuan. Hal ini sangat mungkin memicu serangan dari Sekte King Yuan. Namun keluarga kerajaan Mingchang tetap mengambil risiko. Mereka memasang taruhan pada Lin Xuan. Lin Xuan telah menunjukkan bakat dan potensi yang luar biasa kali ini sehingga ia dapat disebut sebagai seorang jenius yang tiada tandingannya. Di seluruh prefektur Fengwu, di antara generasi pendekar bela diri muda saat ini, mereka yang dapat menyaingi atau melampaui Lin Xuan dalam hal bakat dan potensi jelas jumlahnya sangat sedikit. Keluarga kerajaan Mingchang layak mengambil risiko ini. Demikian pula, Lin Xuan adalah sosok yang sangat dihargai oleh bangsa King Yuan dan yang ingin mereka singkirkan dengan segera. Sebelum menikah dengan Lin Xuan, Sekte King Yuan mungkin tidak berani menghadapi domain Matahari Merah. Karena jika Sekte King Yuan benar-benar melakukan itu, jika Lin Xuan berhasil melarikan diri, Sekte King Yuan akan menghadapi kehancuran begitu dia dewasa. Selain itu, keluarga kerajaan Mingchang dilindungi oleh leluhur mereka, ular piton banteng langit biru, dan dapat melawan mereka yang berada di alam bela diri Void. Sekte King Yuan mungkin sebenarnya tidak akan berbalik melawan keluarga kerajaan Mingchang. Oleh karena itu, kondisi ini sebenarnya tidak terlalu sulit. Di dalamnya terdapat perjudian tertentu. Mereka bertaruh apakah Lin Xuan bisa lolos dari kejaran Sekte King Yuan. Bagus. Mendengar itu, secercah cahaya muncul di mata Lin Xuan. Seketika itu juga, dia mengeluarkan sebuah botol giok kecil. Bab 287 melarikan diri. Di dalam botol giok kecil itu, setetes darah, berkilauan dengan sedikit cahaya kemasan, berputar di dalamnya. Lin Xuan menyerahkan botol giok kecil itu kepada Ni Yongchang dan berkata, Saudara Ni, karena keluarga kerajaan Mingchang sangat menghargai saya tidak punya cara untuk membalas budi Anda. Ini adalah sedikit tanda yang diberikan kepada saya. Setelah Anda pergi, tolong berikan ini kepada leluhur Anda. Nanti kamu akan tahu. Ni Yongchang mengambil botol giok kecil itu, dan mengekspresikannya setelah mendengar kata-kata Lin Xuan. Dia tiba-tiba menyadari sesuatu,
dan ekspresi kengerian yang luar biasa muncul di matanya. Ia dengan hikmat meletakkan botol giok kecil itu ke dalam cincin penyimpanannya, dan menangkupkan kedua tangannya sebagai salam, sambil berkata, "Saudara Lin, keluarga kerajaan Mingchang akan mengingat kebaikan ini. Hati-hati ya, Lin Xuan meninjau. Sampai jumpa di kota kuno Xuan Yuan dalam 10 hari." Setelah menjawab, Lin Xuan berbalik dan berjalan penghalang cahaya semi-transparan menuju. Kemanapun dia pergi, orang-orang dengan cepat keluar, memberi jalan untuknya, mata mereka dipenuhi kekaguman. Karena, di alun-alun ini, Lin Xuan sudah menjadi orang terkuat, dan tidak ada yang bisa menyainginya. Tak lama kemudian, di bawah pengawasan ketat semua orang yang hadir dan semua orang di gurun pasir hitam, Lin Xuan tiba di depan perisai cahaya semi-transparan. Setelah letakkan telapak tangan Anda di atasnya, dengan sebuah pemikiran, Lin Xuan mengaktifkan kemampuan spasialnya. Seperti yang diharapkan, tidak ada yang mengendalikan perisai cahaya ini adalah hasil terbaik. Kilatan cahaya muncul di mata Lin Xuan. Sesaat kemudian, benda itu lenyap. Lin Xuan tidak terlihat di gurun pasir hitam. Jelas sekali, Lin Xuan telah diteleportasi ke tempat yang sangat jauh. "Cepat, semuanya pergi dan cari. Kalian harus menemukan keberadaan bocah itu." Di gurun pasir hitam, hantu tua itu meraung berulang kali, suaranya mengandung sedikit rasa takut. Ni Xiong dan Nyonya Sun menyaksikan adegan ini dengan senyum dingin, wajah mereka penuh. "Saya merasa sangat segar." Di dalam perisai cahaya semi-transparan, setiap orang menyentuh perisai tersebut dan langsung diteleportasi keluar. Tanpa kendali Lin Xuan, sebagian besar orang diteleportasi ke jarak yang relatif pendek. Misalnya, Ni Yongchang berada di gurun pasir hitam. Ni Xiong mendekati Ni Yongchang dan mengambil botol giok kecil yang diberikan Lin Xuan kepadanya dari tangan Ni Yongchang. Kilasan kegembiraan dan kengerian yang liar melintas di matanya, tetapi menghilang dalam sekejap. Ekspresinya berubah menjadi sangat serius. Setelah dengan hikmat menyimpan botol giok kecil itu di cincin penyimpanannya, ia memimpin keluarga kerajaan Mingchang dan meninggalkan gurun pasir hitam. Negara-negara besar lainnya juga hengkang satu persatu. Setelah semua orang dipindahkan melalui transmisi, gelombang spasial melanda, dan menara meteor menghilang. Sepertinya olah hal itu tidak pernah ada. Di sisi lain, 200 km jauhnya dari menara meteor, menuju kota kuno Xuan Yuan di jantung wilayah Fengwu di prefektur Fengwu. Di hutan terapung, fluktuasi spasial terasa di udara. Sesaat kemudian, sesosok muncul di udara. Pesawat itu terbang dan mendarat kembali di tanah. Sosok itu tak lain adalah Lin Xuan. 200 km, itulah jarak terjauh yang dapat ditransmisikan oleh perisai cahaya semi-transparan. Kilatan cahaya muncul di mata Lin Xuan. Saat itu juga, dia mengeluarkan perahu terbang roh merah, yang telah dia salin dari manusia sejati Huo Yuan. Kemudian dia mengeluarkan cincin penyimpanan Luo Qichen. Sebagai pemimpin sekte muda dari sekte King Yuan, cincin penyimpanan Luo Qichen berisi cukup banyak harta karun. Bahkan ada puluhan batu spiritual kelas menengah. Lin Xuan kemudian mengeluarkan 10 batu spiritual tingkat menengah dan memasukkannya ke dalam lubang kecil di bagian belakang perahu terbang roh merah. Mereka mengemudikan perahu terbang roh merah dengan kecepatan penuh, mengubahnya menjadi seberkas api saat melaju menuju kota kuno Xuan Yuan. 200 km tampaknya jaraknya jauh. Namun bagi seorang ahli bela diri di alam kristalisasi, itu hanya membutuhkan beberapa menit. Begitu berita tentang pembunuhan Luo Qichen tersebar, hal itu pasti akan membuat sekte King Yuan marah, dan mereka akan mengirim orang untuk memburunya. Orang yang dikirim sebaiknya paling tinggi berada di alam kristalisasi, bukan di alam bela diri kekosongan. Bagaimanapun, mereka yang berada di alam bela diri Void adalah makhluk paling elit di seluruh negara bela diri Maple, dan dianggap sebagai pilar dari setiap kekuatan. Rasanya tidak mungkin mereka akan mudah dimobilisasi untuk masalah sepele seperti itu. Namun, bahkan seseorang di alam kristalisasi pun jauh di luar kemampuan Lin Xuan saat ini. Tidak ada waktu untuk disia-siakan. Kemudian, ia mengemudikan pesawat terbang Crimson Spirit dan melarikan diri ke pengasingan. Adapun pesawat luar angkasa Mingchang, artefak spiritual tingkat menengah kelas 9, dia juga memilikinya. Kecepatan pesawat ruang angkasa Mingchang memang jauh lebih besar daripada kecepatan pesawat ruang angkasa Chiling. Namun, sebagai senjata spiritual tingkat 9, konsumsinya juga sangat mengerikan.
Dengan tingkat kemampuan Lin Xuan saat ini, dia sama sekali tidak bisa mengendarainya. Bahkan perahu terbang roh merah hanya dapat digerakkan oleh batu spiritual tingkat menengah, bukan oleh energi spiritualnya sendiri. Tepat ketika Lin Xuan melarikan diri dengan perahu terbang roh merah. Di dalam wilayah Mingchang, setelah pasukan utama meninggalkan gurun pasir hitam dan kembali, penampilan Lin Xuan di dalam menara meteor juga menyebar ke seluruh wilayah Mingchang. Ni Yongchang, Sue Yang, Zhao Wenxing, dan para jenius top lainnya di domain Mingchang semuanya berhenti setelah hanya mencapai level kelima. 3 anak ajaib yang diundang oleh Bangjo Gunung Celah, yang berada di peringkat 50 teratas dalam peringkat asal-usul mendalam, adalah Luo Qichen, Zhang Xin, dan Su Hansuang. Meskipun Zhang Xin dan Su Hansuang berprestasi lebih baik daripada Ni Yongchang, Sue Yang, dan lainnya, mencapai level ke-6, mereka tetap tidak mampu melewatinya. Luo Qichen, sebagai anak ajaib dengan peringkat tertinggi di bidangnya, mencapai peringkat 40 besar dalam peringkat Xuan Yuan. Kemudian ia melewati level ke-6 dan mencapai level ke-7. Ini dapat dianggap sebagai terobosan dalam catatan sejarah domain Mingchang yang telah berusia seabad. Namun, dia hanya bertahan di lantai 7 kurang dari 1 menit sebelum tereliminasi. Lalu bagaimana dengan Lin Xuan? Namun, mereka jauh di depan sepanjang perjalanan, bahkan mencapai lantai 9 menara meteor. Mereka tinggal di lantai 9 selama lebih dari setengah jam setiap kali. Penampilan ini jauh melampaui penampilan Luo Qichen. Luo Qichen, salah satu dari 40 jenius teratas dalam peringkat Xuan Yuan, hanya berhasil mencapai tingkat ke-7 dan dengan cepat tersingkir. Sebagai perbandingan, hal ini semakin menyoroti sifat menakutkan dari bakat dan potensi Lin Xuan. Dia benar-benar pantas disebut sebagai seorang jenius yang tak tertandingi. Bahkan di seluruh prefektur Fengwu, dia termasuk di antara para jenius teratas. Semua orang yang mendengarnya sangat terkejut dengan bakat dan potensi Lin Xuan yang menakutkan. Tapi bukan itu saja, saat Lin Xuan diteleportasi keluar, Luo Qichen menyerangnya, berniat membunuh dan mencuri hartanya. Lin Xuan dengan mudah membalas dengan satu pukulan, membunuh korban seketika, mengubahnya menjadi gumpalan kabut darah, tanpa meninggalkan mayat. Sebagai salah satu dari 40 jenius teratas dalam peringkat Xuan Yuan, terobosan Luo Qichen telah mencapai tingkat lapisan alam asal roh, dan kekuatan tempurnya jauh melampaui alam asal roh puncak biasa, mendekati alam Yuan Hai. Namun, jika menyangkut Lin Xuan, dia bisa dikalahkan dengan sangat mudah. Ini menunjukkan bahwa kekuatan Lin Xuan jauh melampaui alam asal roh dan telah mencapai alam laut Yuan. Pada saat itu, tingkat kerusakan Lin Xuan baru berada di tingkat kelima alam asal roh. Hal ini semakin mengungkap sifat menakutkan dari bakat dan potensi Lin Xuan. Luo Qichen bukan hanya seorang jenius dalam peringkat Xuan Yuan, tetapi juga pemimpin sekte muda dari sekte Qing Yuan, yang berada di urutan kedua setelah 8 kekuatan tingkat penguasa di prefektur Fengwu. Pembunuhan Luo Qichen oleh Lin Xuan merupakan pendapatan keras bagi sekte Qing Yuan. Hal ini pasti akan memicu kemarahan sekte Qing Yuan. Kerumunan itu mengejutkan sekaligus takut. Kali ini, nama Lin Xuan benar-benar tersebar di seluruh wilayah Mingchang dan wilayah-wilayah kecil di sekitarnya. Bab 288 mengejar ketertinggalan. Di dalam istana kerajaan Mingchang. Setelah Ni Xiong memimpin para murid kerajaan kembali ke istana. 1 jam kemudian, mengaum. Tiba-tiba, auman yang menakutkan, seperti auman naga atau singa, datang dari istana kerajaan Mingchang. Berita itu menyebar ke sebagian besar wilayah Mingchang. Kemanapun serangan itu lewat, semua ahli bela diri, kecuali mereka yang berada di alam transformasi kristal dan bahkan mereka yang berada di alam samudra, terguncang dan menderita beberapa luka. Banyak sekali orang yang merasa ngeri. Semua kekuatan besar segera mengerahkan seluruh pasukan mereka untuk mencoba mencari tahu apa yang sedang terjadi. Namun, semua itu sia-sia. Lin Xuan tidak menyadari semua ini. Saat itu, Lin Xuan sedang melarikan diri dengan kekuatan. Dihadapkan dengan ketinggian seseorang yang kemungkinan besar berada di alam kristalisasi, dia tidak berani sedikit pun. Waktu berlalu dengan lambat. Tak terasa, beberapa jam telah berlalu. Lin Xuan juga mengemudikan perahu terbang roh merah, melintasi satu wilayah kecil demi wilayah kecil lainnya. Karena perahu terbang roh merah itu terbang dengan kecepatan penuh,
kecepatannya beberapa kali lebih cepat daripada kecepatan seorang seniman bela diri alam Yuan Hai tingkat akhir. Di dalam wilayah yang lebih kecil, yang terkuat hanyalah para pendekar dari alam Yuan Hai. Tentu saja, tidak ada yang berani menghentikan atau membuat masalah. Tak lama kemudian, matahari mulai terbenam. Langit berjangka angsur menjadi gelap. Lin Xuan kemudian menyimpan perahu terbang roh merah dan menemukan sebuah gua di pegunungan. Mari kita bersembunyi di dalam dulu dan melanjutkan perjalanan kita besok pagi. Karena pegunungan dan hutan adalah wilayah kekuasaan binatang buas iblis. Pada malam hari, banyak monster kuat akan keluar berkeliaran, mencari makanan dan sebagainya. Ini jauh lebih berbahaya daripada siang hari. Bahkan seorang ahli bela diri di alam kristalisasi pun akan berisiko jika mereka terbang di atas pegunungan pada malam hari. Mereka juga bisa menjadi sasaran monster-monster kuat, yang membahayakan nyawa mereka. Lin Xuan tentu saja tidak akan memilih untuk melanjutkan perjalanan di malam hari. Lin Xuan kemudian bersembunyi di dalam gua, menutup pintu masuk dengan batu besar, menyembunyikan auranya, dan bersiap untuk mengenangnya selama 1 malam. Namun sebelum Lin Xuan bisa berlatih dalam waktu lama, tiba-tiba, bang, setelah terdengar suara dentuman keras, batu besar di pintu masuk gua itu hancur berkeping-keping. Sebuah suara dingin terdengar, Lin Xuan, aku tahu kau ada di dalam. Jika kamu tidak ingin mati dengan cara yang mengerikan, keluarlah ke sini. Suaranya tenang, namun memiliki kekuatan yang luar biasa, menyebabkan gunung dalam radius 1000 meter bergetar. Kecepatan yang luar biasa, ekspresi Lin Xuan berubah muram, tetapi dia tetap bangkit dan berjalan keluar. Kemudian mereka melihat seorang pria tua tinggi dan kurus berpakaian hitam berdiri di atas rumput di luar gua. Sebuah pikiran terlintas di benakku. Suara mendesing. Nama, Luo Chengxi. Tingkat pemikiran, puncak alam kristalisasi. Bakat penguat tingkat void, bakat kekuatan tingkat mendalam, bakat kecepatan tingkat mendalam, bakat ilmu pedang tingkat mendalam, bakat atribut angin kencang tingkat mendalam, bakat atribut logam tajam tingkat spirit, bakat atribut api merah tingkat mendalam, bakat atribut kayu hijau tingkat spirit, bakat atribut tanah tebal tingkat spirit, bakat atribut air berat tingkat spirit, bakat terbang tingkat mendalam. Seni bela diri, teknik transformasi api biru peringkat 10, tingkat rendah, penguasaan teknik pedang pembakar langit api biru, peringkat 9, tingkat tinggi, penguasaan telapak tangan pengguncang gunung api biru, peringkat 9, tingkat tinggi, penguasaan tinju penghancur batu biru peringkat 9, tingkat tinggi, penguasaan langkah melayang elemen api peringkat 9, tingkat tinggi, penguasaan. Teknik sudo rahasia 3 pedang, 2/10 teknik sudo rahasia angin, 2/2 teknik sudo rahasia api, 1/10 teknik sudo rahasia logam, 1/10 teknik sudo rahasia kayu, 1/10 teknik sudo rahasia udara, 1/10 teknik sudo rahasia tanah. Harta pribadi, tidak ada. Segera, panel atribut pria tua jangkung dan kurus berbaju hitam muncul di hadapan Lin Xuan. Melihat panel atribut pria tua jangkung dan kurus berbaju hitam di depannya, hati Lin Xuan mencekam. Jika dilihat dari segi bakat saja, panel atribut ini tidak jauh lebih buruk daripada milik Luo Qichen. Dia juga memiliki pemikiran alam kristalisasi tingkat puncak, serta berbagai teknik dan seni bela diri semu tingkat tinggi. Dia jelas merupakan ahli terkemuka di alam kristalisasi, hanya kalah dari alam bela diri void. Diperkirakan bahwa di dalam sekte King Yuan, dia berada di urutan kedua setelah leluhur alam bela diri void itu. Tidak heran mereka bisa mengejar ketertinggalan dengan begitu cepat. Lin Xuan juga terkejut bahwa Swiss King Yuan akan mengirim ahlinya untuk memburunya. Ini sangat berbahaya. Di seberangnya, pria tua jangkung dan kurus berbaju hitam, Luo Chengxi, menatap Lin Xuan dengan senyum dingin. Lin Xuan, kemampuanmu untuk melewati tingkat ke-9 menara meteor menunjukkan bahwa bakat dan potensimu jauh melampaui keponakanku, Qichen. Dia bisa digambarkan sebagai seorang jenius yang tak tertandingi. Namun sayangnya, siapa yang menyuruhmu bertindak gegabah hingga membunuh keponakan buyutku, Qichen? Hari ini, kau harus dimakamkan bersama keponakanku, Qichen. Kerabat, teman, keluarga, dan sekte Anda juga akan binasa karena Anda. Seorang jenius yang tak tertandingi dan telah meninggal bukan jenius lagi, dia hanyalah sebagian sampah yang sama sekali tidak berharga. Niat membunuh Luo Chengxi yang mengerikan sama sekali tidak disembunyikan dan menyebar luas.
Lin Xuan tak kuasa menahan rasa merinding, hawa dingin menetap di dalam hatinya. Namun, itu lenyap seketika, tanpa mempengaruhi sedikit pun. Pada saat yang sama, kilatan dingin muncul di mata Lin Xuan. Dia tidak mengatakan apapun. Dia mengulurkan tangan dan meraih pedang pemusnah, lalu melepaskan tebasan. Kekosongan pemusnahan. Dalam sekejap, dia mengaktifkan niatnya, mengalirkan energi spiritualnya, dan melepaskan serangan pedang dengan kekuatan alam Yuan Hai. Wus! Puluhan pancaran pedang pekat hitam, yang tampaknya mampu menghancurkan kegagalan, menyelamatkan Luo Chengxi. Kau berani menyerangku, kau benar-benar bodoh dan sombong. Melihat hal itu, Luo Chengxi mencibir. Dengan lambaian tangan, seberkas cahaya biru melesat keluar. Ia membentangkan area luas yang dipenuhi cahaya pedang gelap. Kekuatan dan kecepatannya tetap tidak berkurang, melanjutkan serangannya terhadap Lin Xuan. Hah, apa ini? Kenapa tidak hancur? Namun setelah seberkas cahaya biru menembus dan menghancurkan sebagian besar cahaya pedang gelap. Namun, Luo Chengxi memperhatikan bahwa bulan sabit, yang tampak transparan, masih melesat ke depan. Benda itu tidak hancur oleh pancaran cahaya birunya. Luo Chengxi juga sangat terkejut. Mungkinkah itu harta karun yang diperoleh Lin Xuan di dalam menara meteor? Luo Chengxi menebak, tetapi ekspresinya tetap tenang. Sekalipun Lin Xuan memperoleh beberapa harta karun tingkat tinggi di dalam menara meteor. Namun, dia tidak percaya bahwa Lin Xuan, seorang yang menguasai alam asal roh biasa, dapat mengaktifkan harta karun seperti itu dan mengancamnya, seorang yang menguasai alam transformasi puncak. Namun tepat ketika bulan sabit menembus cahaya itu mendekati jarak 100 meter. Ekspresi Luo Chengxi berubah drastis, jantungnya berdebar kencang, dan rasa dingin menjalar di punggung, langsung menyebar ke seluruh tubuhnya. Bagaimana mungkin, harta karun berbentuk bulan sabit ini benar-benar bisa mengancam nyawaku? Murid mata Luo Chengxi melebar, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Namun, ancaman yang diucapkannya dirasakan saat ini memaksanya untuk mempercayainya. Luo Chengxi dengan mengaktifkan Xuanjing dan menggunakan teknik gerakannya untuk menghindar ke samping. Memanggil, bulan sabit tembus pandang melintas di tengah dan menghilang ke dalam tidur yang jauh. Untungnya, aku berada tepat pada waktunya. Luo Chengxi berpikir dalam hati. Namun sebelum ia sempat menghela nafas lega, ia merasa bahwa ancaman mematikan itu sama sekali tidak berkurang, sebaliknya, ancaman itu malah meningkat berkali-kali lipat. Aku merasakan seluruh tubuhku menjadi sedingin es. Bagaimana mungkin? Ada satu lagi. Luo Chengxi kemudian menyadari bahwa bulan sabit transparan lainnya, tetap sama dengan yang sebelumnya, muncul dari pencerahan di depannya. Bab 289 membalikkan kristal takdir. Tidak, seharusnya ada doa sejak awal. Namun, bulan sabit ini sangat kecil dan transparan, sehingga sulit untuk diperhatikan. Dia begitu fokus pada bulan sabit transparan pertama sehingga dia tidak menyadari ada bulan sabit kedua. Pikiran Luo Chengxi berpacu, dan dia langsung mengerti. Namun saat ini, dia sama sekali tidak peduli dengan hal lain. Saat bulan sabit transparan kedua mendekat, perasaan ancaman mematikan semakin kuat. Seolah-olah dia bisa meninggal di tempat kapan saja. Meskipun ia sulit percaya bahwa Lin Xuan, seorang yang menguasai alam asal roh biasa, dapat melancarkan serangan yang mengancam dirinya sendiri, seorang yang menguasai alam transformasi puncak. Namun saat ini, dia tidak punya pilihan selain mempercayainya. Selain itu, karena mereka fokus untuk menghindari bulan sabit transparan pertama. Bulan sabit transparan kedua telah mendekati hingga jarak puluhan meter. Bulan sabit tembus pandang itu bergerak sangat cepat, dan pada jarak ini, dia tidak bisa lagi menghindarinya. Yang bisa kita lakukan sekarang hanyalah bertahan. Dalam sekejap, Xuanjing sedikit bergetar, dan esensi kristal melonjak keluar, berubah menjadi perisai pelindung yang menyelamatkan tubuh. Pada saat yang sama, sebuah perisai hitam terbang keluar dari cincin penyimpanan. Pohon itu dengan cepat membesar, mencapai ketinggian beberapa meter, dan berdiri di depannya. Ini adalah harta karun yang ia peroleh secara kebetulan, itu adalah artefak tingkat spiritual yang rusak. Bahkan serangan dari ahli alam bela diri Void pun dapat ditahan. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, Luo Chengxi yakin bahwa ia seharusnya mampu bertahan melawan bulan sabit tembus pandang. Pada saat yang sama, gelombang kemarahan dan kebencian melanda dirinya. Tanpa diduga, aku, seorang yang berpikiran tingkat puncak alam kristalisasi,
hampir tertipu ketika aku datang untuk memburu seorang junior di alam asal roh. Penghinaan seperti itu harus dibalas dengan kehancuran total untuk melampiaskan kebencianku. Namun, yang tidak diketahui Luo Chengzi adalah bahwa dia tidak punya kesempatan lagi. Sesaat kemudian, bulan sabit tembus pandang kedua turun dan mendarat di perisai pelindung yang dibentuk oleh energi kristal. Merobek. Jika suara kain robek bisa terdengar, perisai pelindung itu langsung robek, sehingga tidak memberikan perlindungan sama sekali. Bulan sabit tembus pandang terus bergerak maju, menembus perisai hitam. Meskipun perisai hitam itu adalah artefak tingkat spiritual yang lemah, ia masih mampu menahan serangan dari seorang ahli alam bela diri void. Di bawah serangan bulan sabit tembus pandang, ia dengan mudah terbelah menjadi dua, seperti tahu. Bulan sabit yang tembus cahaya itu juga tidak menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Memanggil, seolah menembus ruang angkasa, ia melanjutkan serangannya ke arah Luo Chengzi. Ini, bagaimana ini mungkin? Murid mata Luo Chengzi melebar, matanya dipenuhi kengerian. Aku tak percaya, tapi dua lapisan perlindungan yang kumiliki sepertinya tidak ada, sama sekali tidak berguna. Saat melintas, riak-riak aneh menyebar di permukaannya. Luo Chengzi tiba-tiba tersentak, teringat akan sebuah rumor tertentu. Ini adalah luar angkasa. Namun Luo Chengzi belum mengatakan bahwa bulan sabit transparan itu menembus tubuhnya, menembus hatinya. Pada akhirnya, para praktisi seni bela diri tetaplah manusia. Asalkan tidak sampai pada tingkat prinsip hidup dan mati, prinsip yin dan yang, dan dilahirkan kembali dari setetes darah. Hati dan pikiran tetap menjadi titik vital bagi seorang aktivis bela diri. Kekuatan yang terkandung di dalam bulan sabit transparan itu seketika menghancurkan jantung Luo Chengzi saat melewatinya. Meskipun demikian, bulan sabit transparan itu juga tidak menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Ia terus melaju, melayang jauh dan menghilang ke dalam tidurnya yang jauh. Setelah hatinya hancur berkeping-keping, pandangan Luo Chengzi menjadi gelap, dan dia terperosok ke dalam kegelapan. Tanpa batas, ia berubah menjadi mayat, namun pupil matanya masih melebar, dan matanya masih menyimpan isi yang tak berujung. Luo Chengzi tidak pernah membayangkan bahwa istilah, jenius tak bersaing, adalah sebuah penilaian yang sangat meremehkan Lin Xuan. Lin Xuan sebenarnya memiliki bakat spasial, salah satu dari dua hukum tertinggi yang legendaris. Ini melampaui apa yang dapat digambarkan sebagai seorang jenius yang tiada tandingannya. Bahkan di seluruh benua timur, mungkin hanya ada 2 atau 3 orang seperti itu. Di sisi lain, di depan gua, sebuah perisai emas juga berdiri di depan Lin Xuan. Serangan bertubi-tubi berwarna cian yang dilancarkan Luo Chengzi mengenai perisai emas, tanpa menyebabkan kerusakan apapun pada Lin Xuan. Wah, melihat Luo Chengzi jatuh dan menjadi mayat tak bernyawa, Lin Xuan pun menghela napas lega. Masalahnya akhirnya terselesaikan. Lin Xuan berada pada dirinya sendiri. Bahkan sebelum dia membunuh Luo Qichen di luar menara meteor, dia telah mengantisipasi bahwa seorang alam kristalisasi akan datang untuk mengejarnya. Mereka sudah bersiap menggunakan pedang spasial untuk menghadapi lawan mereka. Tanpa diduga, orang yang mengejar mereka adalah Luo Chengzi, seorang tokoh tingkat atas di alam kristalisasi. Dia hampir mengalami kecelakaan. Untungnya, dia memiliki rencana cadangan dan menggunakan 2 jaringan spasial kelas rendah. 1 koin menarik perhatian Luo Chengzi, sementara koin lainnya mengantarkannya pada kesuksesan yang instan. Kekuatan dan ketajaman pedang spasial tingkat rendah itu juga melampaui imajinasi Lin Xuan. Bukan hanya mereka yang berada di alam Yuan Hai yang tidak mampu menahannya, tetapi bahkan mereka yang berada di alam Huajing yang lebih kuat, atau para ahli teratas di alam Huajing, pun tidak berdaya untuk melawannya. Aku hanya tidak yakin apakah aku bisa menyesali keadaan dan membunuh seorang ahli alam bela diri void. Lin Xuan diam-diam melakukan perhitungan dalam hatinya, secercah kepuasan terlihat di matanya. Satu-satunya hal yang memalukan adalah bakat spasialnya yang masih tergolong rendah. Hanya 3 satelit spasial kelas rendah dengan daya seperti itu yang diproduksi setiap bulan. Kali ini, 2 digunakan sekaligus. Lin Xuan merasa patah hati. Lupakan saja, kita sudah berduka dengan Luo Chengzi, pendekar bela diri alam kristalisasi ini, kali ini. Dia mungkin masih menjadi orang nomor 1 di Sekte King Yuan di bawah leluhur alam bela diri void itu. Itu seharusnya cukup untuk mencegah Sekte King Yuan mengirim siapapun untuk memburu mereka lagi. Mengenai wilayah Mingchang, keluarga kerajaan Mingchang pasti sudah menyelesaikan masalah itu.
Lin Xuan menghela nafas panjang, dan berhenti menghela nafas terlalu dalam. Dengan sebuah pikiran, perisai emas di depannya berubah menjadi seberkas cahaya emas dan jatuh ke tangan Lin Xuan, menjadi perisai emas kecil yang diukir dengan rune yang tak terhitung jumlahnya. Itulah hadiah yang saya terima di lantai 7 Menara Meteor. Jimat perisai emas 9 roh adalah jimat kuno, jimat tingkat raja, yang mampu memblokir hingga 3 serangan dari ahli alam bela diri raja. Berkat jimat perisai emas 9 roh inilah dia mampu memblokir rentetan serangan Luo Chengxi. Jika tidak, bahkan jika dia menggunakan pedang spasial untuk menyergap dan membunuh Luo Chengxi, dia mungkin masih akan terluka parah oleh semburan cahaya biru Luo Chengxi. Tidak mungkin dia akan meninggal di tempat. Jarak antara dirinya dan makhluk tingkat atas seperti Luo Chengxi di alam kristalisasi masih terlalu besar. Bahkan tidak akan mampu menahan serangan biasa dari lawan. Lin Xuan memeriksa jimat perisai emas 9 roh, matanya dipenuhi rasa lega. Saat itu juga, dia menempatkan jimat perisai emas 9 roh ke ruang pribadinya. Dengan gerakan cepat, dia muncul di samping mayat Luo Chengxi. Dia memasukkan mayat Luo Chengxi dan perisai hitam ke dalam cincin penyimpanan. Dia berbalik dan kembali masuk ke dalam gua. Sebuah pikiran terlintas di benakku. Dengan menggunakan kemampuan spasialnya, dia berteleportasi dan menghilang dari tempat itu. Dia menggunakan bakat spasialnya di sini dan bahkan berhasil membunuh seorang yang mencapai alam kristalisasi. Hal itu akan meninggalkan banyak jejak terkait. Tidak disarankan untuk tinggal terlalu lama. Lebih baik diabaikan saja. Tak lama kemudian, Lin Xuan muncul kembali di pegunungan yang berjarak 30 mil ke arah barat. Lin Xuan kemudian menemukan gua lain, menutup pintu masuknya dengan batu besar, dan bersembunyi di dalamnya. Bab 290 Kekacauan. Sekitar 1 jam sebelum Lin Xuan membunuh Luo Chengxi, seorang tetangga di alam kristalisasi. Di dalam wilayah Mingchang, 2 pendekar bela diri tingkat puncak alam transformasi dari Sekte King Yuan tiba di Sekte Lishan. Tak lama kemudian, 2 pendekar alam transformasi dari Sekte Gunung Celah, bersama dengan 2 pendekar alam transformasi puncak dari Sekte Asal Biru, membawa serta para elit Sekte Gunung Celah. Mereka sampai di depan istana kerajaan Mingchang, kedatangan mereka mengancam, seolah-olah bermaksud untuk memperpanjang keluarga kerajaan Mingchang. Namun, pendekar keempat alam transformasi dan para elit Sekte Gunung Celah belum melakukan pergerakan apapun. Ho, di dalam istana Mingchang, gemuruh mengerikan, yang seolah mampu mengguncang langit dan bumi, bergelombang. Hal ini menyebabkan keempat ahli bela diri di alam kristalisasi gemetar dan ekspresi mereka berubah drastis. Kemudian, sesosok besar dan ramping terbang keluar dari istana Mingchang, seolah-olah menutupi langit, yang sangat menakutkan. Itu adalah ular piton biru yang sangat besar, tetapi memiliki beberapa ciri seperti naga asli. Aura yang dipancarkannya juga jelas jauh melampaui aura alam kristalisasi. Dia tak lain adalah leluhur istana kerajaan Mingchang, makhluk terkuat. Ular piton kumbang tanduk panjang biru-biru. Pada saat itu juga, ular piton banteng langit biru membuka mulutnya yang merah darah dan menerkam keempat miliknya di alam kristalisasi. Keempat mitra di alam kristalisasi itu tampak ketakutan dan berpencar ke segala arah. Sayangnya, mereka kalah dalam hal kekuatan absolut. Semua ini tidak berguna. Gemuruh, rusak, bunyi gemercik dan letupan. Setelah pertempuran sengit, kurang dari setengah jam, keempatnya berpartisipasi di alam kristalisasi, bersama dengan pasukan elit Sekte Gunung Celah, dihancurkan sepenuhnya. Selanjutnya, pasukan elit keluarga kerajaan Mingchang, termasuk Nisiong dan kekuatan lain di alam transformasi kristal, juga keluar dengan kekuatan penuh, bersama dengan ular banteng langit biru, dan mencapai Sekte Gunung Celah. Meskipun Sekte Gunung Celah adalah salah satu dari 3 kekuatan utama di domain Mingchang. Namun, di dalam Sekte Gunung Celah, 2 ahli bela diri pelindung sekte di alam kristalisasi, bersama dengan pasukan elit Sekte Gunung Celah, hampir sepenuhnya musnah dalam pertempuran sebelumnya melawan keluarga kerajaan Mingchang. Mustahil bagi mereka untuk menahan serangan dari keluarga kerajaan Mingchang yang elit, Nisiong dan sekutu lain di alam transformasi kristal, serta ular banteng langit biru. Hanya dalam waktu 10 menit lebih, Sekte Lishan, salah satu dari 3 kekuatan utama di domain Mingchang, hancur. Para pemimpin puncak akan diangkat atau dihentikan jabatannya. Segera setelah itu, pasukan elit keluarga kerajaan Mingchang melancarkan serangan mendadak ke istana Fengming. Setelah melalui beberapa diskusi dan pertimbangan,
Prefektur Fengming menyerah kepada keluarga kerajaan Mingchang dan menjadi bagian dari keluarga kerajaan Mingchang. Pada titik ini, dari 3 kekuatan besar, hanya keluarga kerajaan Mingchang yang tersisa. Keluarga kerajaan Mingchang, baik secara nama maupun kenyataan, menyatukan wilayah Mingchang. Dan semua ini hanya memakan waktu tidak lebih dari 1 jam. Berita itu menyebar dengan cepat, menyebabkan sensasi di seluruh wilayah Mingchang. Barulah kemudian berbagai kekuatan di domain Mingchang menyadari kebenarannya. Leluhur keluarga kerajaan Mingchang, ular piton banteng langit biru, sebenarnya berhasil menembus levelnya dan menjadi binatang iblis tingkat yang setara dengan seniman bela diri alam bela diri Void. Perlu dicatat bahwa para ahli alam bela diri Void adalah tingkat terkuat di seluruh prefektur Fengwu. Leluhur keluarga kerajaan Mingchang, ular piton banteng langit biru, mencapai tingkat binatang iblis tingkat sempurna, setara dengan alam bela diri Void. Sekte ini telah menjadi kekuatan utama, hanya berada di urutan kedua setelah 8 kekuatan hegemonik prefektur Fengwu, dan sama sekali tidak kalah dengan Sekte King Yuan. Seluruh wilayah Mingchang terguncang dan gemetar, menyadari bahwa keluarga kerajaan Mingchang benar-benar telah naik ke tampuk kekuasaan. Leluhur keluarga kerajaan Mingchang, ular piton banteng langit biru, telah terperangkap di tingkat superior peringkat sempit selama ratusan tahun. Namun kini, hal itu tiba-tiba berhasil menembus pasar. Para pemimpin dari berbagai faksi juga merasa bingung. Dia segera teringat botol giok kecil yang diberikan Lin Xuan kepada Ni Yongchang di dalam menara meteor. Dan kemudian, berbagai tanda tergesa-gesa keluarga kerajaan Mingchang. Tidak lama setelah itu, raungan mengerikan dari binatang buas menggema dari dalam istana Mingchang. Para pemimpin dari berbagai faksi semuanya memiliki beberapa dugaan. Saya tidak sepenuhnya yakin, dan nama Lin Xuan sekali lagi tersebar di seluruh wilayah Mingchang. Selain itu, seiring dengan menyebarnya berita tentang kebangkitan keluarga kerajaan Mingchang di seluruh prefektur Fengwu, berita tersebut secara bertahap akan mencapai seluruh wilayah. Namun, ini akan memakan waktu yang cukup lama. Tak lama setelah keluarga kerajaan Mingchang menyatukan wilayah Mingchang, Lin Xuan juga bersekongkol melawan dan membunuh Luo Chengzi, seorang ahli terkemuka di alam transenden. Wilayah inti dari domain King Yuan, di dalam Sekte King Yuan. Di dalam aula utama, seorang pria lanjut usia dengan rambut dan janggut putih, mengenakan pakaian abu-abu, duduk di ujung meja. Meskipun lelaki tua bermata abu-abu itu tidak memancarkan aura apapun, dia sama misteriusnya dengan jurang yang tak terbayangkan. Mereka tidak boleh diremehkan. Tak lama kemudian, beberapa pria parubaya di alam kristalisasi masuk. Pria yang berada di depan tampak mirip dengan Luo Chengzi dan Luo Qichen. Itu adalah ayah Luo Qichen, Luo Hua, pemimpin Sekte King Yuan saat ini. Di belakang mereka ada para tetua Sekte King Yuan. Luo Hua melangkah maju, membungkuk kepada lelaki tua berbaju abu-abu, dan berkata, "Salam, Tetua Agung. Luo Hua, tahukah kamu bahwa lonceng di dalam aula lampu jiwa tadi berbunyi 3 kali?" Pria tua berbaju abu-abu itu berbicara dengan suara datar, tanpa emosi sedikitpun. Namun, semua orang di aula merasakan merinding, karena tahu bahwa tetua tertinggi sangat marah. Melapor kepada tetua tertinggi, saya hanya mendengar tentang hal itu dan datang ke sini sebelum saya mengetahui detailnya. Luo Hua segera menjawab, secerca rasa takut terlihat di matanya seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu. Luo Chengyun dan Zhang Song telah meninggal dunia. Pria tua berbaju abu-abu itu terus berbicara. Ini, bagaimana mungkin? Mereka pergi ke domain Mingchang, yang hanyalah domain menengah biasa. Yang terkuat di sana hanya berada di tahap menengah alam kristalisasi. Bagaimana mungkin ini terjadi? Mendengar itu, Luo Hua berseru kaget, matanya dipenuhi rasa tidak percaya dan bahkan ketakutan yang lebih besar. Namun sebelum Luo Hua selesai berbicara, lelaki tua berbaju abu-abu itu berbicara lagi. Ular piton banteng langit biru milik keluarga kerajaan Mingchang telah menembus batasannya dan menjadi binatang iblis tingkat tinggi. Cari binatang iblis tingkat kuat. Begitu kata-kata itu terucap, semua orang di aula, kecuali tetua merendahkan abu-abu, mengubah ekspresi mereka secara drastis, menatap dengan tidak percaya, hampir mengira mereka salah dengar. Itu setara dengan alam bela diri Void, menjadikan mereka salah satu tokoh terkemuka di seluruh prefektur Fengwu. Pria tua menggenggam abu-abu itu tetap tanpa ekspresi dan melanjutkan. Juga, Luo Chengzi juga jatuh. Ini juga merupakan kabar yang mengejutkan,
meskipun tidak sebesar yang sebelumnya, namun tetap menimbulkan kehebohan di aula. Karena Luo Chengzi saat ini adalah tokoh terkuat kedua di Sekte King Yuan, hanya kalah dari tetua terkemuka abu-abu. Saat ini, ia juga merupakan kandidat paling menjanjikan untuk maju ke alam bela diri Void dan menjadi orang kedua di Sekte King Yuan yang mencapai alam bela diri Void. Luo Hua mampu menjadi pemimpin Sekte King Yuan, dan Luo Qichen mampu menjadi pemimpin Sekte Muda. Keduanya sombong dan mendominasi di luar, semua itu berkat Luo Chengzi. Kini, Luo Chengzi benar-benar terbunuh saat mengejar alam asal roh. Bagaimana mungkin para anggota di tingkat tinggi Sekte King Yuan yang hadir di sini bisa mempercayainya? Berdebar, Luo Hua segera gemetar, ketakutan, dan berulang kali bersujud, memohon belas kasihan. Yang mulia, ini semua salahku, aku bersalah, mohon maafkan aku, mohon selamatkan nyawaku. 3 dari 5 pendekar alam transformasi tingkat puncak Sekte King Yuan saya telah terbunuh karena ulahmu. Kau bilang, dengan kejahatan seberat ini, aku mungkin akan memaafkanmu. Pria tua berbaju abu-abu berkata dengan tenang. Begitu kata-kata itu terucap, hawa dingin membungkus aula. Hal ini membuat semua orang yang hadir merinding.